Andi Academy. Knowledge to inspiring nation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Andi, selamat datang di kelas online Andi Academy bersama saya Arnita Budi Siswanti bekerjasama dengan PGRI dan Ekoji Channel Academy dalam seri Menjadi Guru Milenial Hebat bersama PGRI. Kali ini kita bersama akan belajar mengenai problem based learning. Apa itu problem based learning? Problem-based learning adalah metode pembelajaran inovatif yang lebih memfokuskan pada pemecahan masalah. Jadi, di kelas, peserta didik diharapkan dapat memecahkan masalah yang diberikan oleh guru secara berkelompok. Kemudian pemecahan masalah yang digunakan sebagai cara untuk mengembangkan kompetensi peserta didik. Pembelajaran menghadapkan peserta didik pada permasalahan yang nyata yang mereka hadapi sehari-hari. Problem-based learning juga merefleksikan pengalaman peserta didik berdasarkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Kemudian, problem-based learning juga mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik, mencakup penalaran, komunikasi, dalam pemecahan masalah yang bermakna, relevan, dan kontekstual. Problem-based learning juga mempersiapkan peserta didik secara efektif di masa depan. Mengapa? Karena dengan metode pembelajaran problem-based learning, siswa diajarkan memecahkan masalah dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga di masa depan mereka bisa berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Problem-based learning juga melatih peserta didik berpikir secara kritis dan kreatif karena dilatih memecahkan masalah secara kontinu. Kemudian karakteristik problem-based learning. Yang pertama adalah learning is student-centered. Jadi problem-based learning itu berpusat pada pembelajaran peserta didik. Guru hanya sebagai fasilitator dan sebagai motivator. Kemudian, authentic problems form the organizing focus for learning. Jadi permasalahan yang diberikan kepada peserta didik itu nantinya akan melatih peserta didik bisa mengatasi masalah kehidupan mereka sehari-hari. New information is acquired through self-directed learner. Jadi permasalahan baru yang diberikan nanti melatih siswa untuk mencari pengetahuan baru sehingga mereka belajar secara mandiri. Yang berikutnya adalah learning occurs in small groups. Jadi pada metode pembelajaran problem-based learning itu nanti pengelompokan dibentuk kelompok yang kecil-kecil supaya mereka aktif saling berkolaborasi antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain. Teachers act as facilitators. Jadi di situ guru berperan sebagai fasilitator yang nantinya akan memfasilitasi kegiatan pembelajaran peserta didik.
Langkah dalam PBL ada 5 fase di sini. Yang fase pertama, indikatornya adalah memberikan orientasi masalah kepada peserta didik. Jadi guru nanti akan memberikan penjelasan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai ketika pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Guru juga mendeskripsikan dan memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan mengatasi masalah. Kemudian fase yang kedua, indikatornya adalah mengorganisasi peserta didik untuk meneliti atau belajar. Jadi guru nanti bertindak membantu peserta didik mendefinisikan masalah-masalah yang diberikan dan juga mengorganisasikan tugas belajar mereka yang berhubungan dengan masalah yang diberikan tersebut. Fase yang ketiga adalah indikatornya mendampingi pengalaman atau penyelidikan secara individual maupun secara berkelompok. Karena dalam problem based learning itu dibentuk kelompok kecil-kecil, jadi nanti guru juga mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diberikan dan juga melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah dari masalah-masalah yang telah diberikan oleh guru. Kemudian fase yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya peserta didik. Nanti guru membantu peserta didik merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan. Jadi nanti guru memberikan contoh cara mempresentasikan hasil karya peserta didik seperti apa. Jadi nanti tugas masing-masing peserta didik, misalnya satu kelompok itu terdiri dari 3 peserta didik, masing-masing nanti dalam presentasi diberikan tugas sesuai dengan kemampuan masing-masing dan sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi masalah. Di sini tugas guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan peserta didik dan proses yang mereka gunakan. Jadi ketika menganalisis ini, guru juga membantu peserta didik dalam arti mendampingi saja, tidak langsung turun tangan. Apabila misalnya peserta didik ada kesulitan, guru tetap akan membantu. Kemudian di sini ada beberapa keterampilan kompetensi dalam problem based learning. Yang pertama adalah keterampilan pemecahan masalah. Yang pertama menyusun masalah. Jadi menyusun masalah di sini nanti setelah guru memberikan beberapa masalah, siswa akan menyusun masalah yang mereka sepakati dalam kelompok kecil. Kemudian peserta didik akan meneliti masalah mana yang nanti sekiranya dapat dicarikan solusinya berdasarkan kelompok mereka, persetujuan dalam kelompok mereka. Yang selanjutnya menganalisis masalah. Di sini guru dan peserta didik menentukan masalah secara akurat. Dari beberapa masalah yang diberikan oleh guru, nanti peserta didik akan menentukan masalah-masalah mana saja yang akan dibahas dalam kelompok itu. Selanjutnya adalah brainstorming. Guru dan peserta didik menentukan satu atau lebih dari satu pernyataan atau masalah. Jadi dalam anggota kelompok, mereka menerima ide meskipun kurang masuk akal. Jadi misalnya ada satu peserta didik yang memiliki ide yang kurang masuk akal, nanti peserta didik lain akan membantu memberikan masukan. Jadi tidak boleh langsung menolak ide temannya. Kemudian berikutnya menawarkan ide yang dievaluasi dan dipilih sesuai dengan kebaruan, orisinalitas, dan kegunaan. Yang berikutnya adalah mengambil keputusan. Jadi secara kelompok nanti, peserta didik akan mengambil keputusan solusi permasalahan manakah yang akan dipresentasikan. Yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Kompetensi dalam PBL, di sini ada 4 kompetensi dalam PBL. Maaf, tadi yang pertama sudah, yang kedua adalah keterampilan berpikir kritis. Nanti ada satu lagi keterampilan. Keterampilan berpikir kritis di sini, jadi diharapkan siswa setelah diberikan permasalahan, mereka bekerja dalam kelompok, diharapkan siswa nanti dapat berpikir kritis dari hasil diskusi dan observasi yang mereka lakukan. Setelah dari hasil observasi pengamatan, nanti akhirnya peserta didik akan menjadi berpikir secara kritis. Kompetensi berikutnya yaitu keterampilan bekerja dalam tim.
Jadi kompetensi dalam problem based learning itu, keterampilan bekerja dalam tim ini juga penting karena melatih dan mengasah peserta didik tidak hanya bekerja sendiri. Jadi mereka juga harus bisa bekerja dalam tim, dalam kelompok. Jadi misalnya satu kelompok terdiri dari 3 orang peserta didik, mereka juga harus bisa saling melengkapi, saling berkomitmen untuk mencapai target. Target di sini adalah target untuk mengatasi masalah yang diberikan oleh guru. Kemudian terdapat serangkaian nilai, yaitu nilai sikap dan perilaku dalam sebuah tim. Jadi nanti guru juga akan menilai, memberikan penilaian sikap terhadap masing-masing kelompok ketika peserta didik bekerja dalam tim. Dan perbedaan antara tim itu juga tidak membuat peserta didik merendahkan peserta didik yang lain. Jadi mereka harus kompak. Jadi satu tim itu diusahakan ada peserta didik yang unggul, peserta didik yang sedang, dan juga peserta didik yang kemampuannya agak lemah. Jadi mereka saling membantu dalam mengatasi masalah yang sudah diberikan oleh guru. Tujuannya supaya mereka bisa menciptakan sebuah tim yang kreatif dan inovatif. Perlu juga ditemukan sikap yang positif di antara anggota tim. Mereka harus kompak, saling membantu. Karena nanti ketika presentasi, penilaian oleh guru nanti bukan penilaian individu, tapi penilaian secara tim. Dan di sini peran guru. Peran guru yang pertama, guru memberikan permasalahan secara otentik, permasalahan yang dihadapi oleh siswa sehari-hari. Misalnya sekarang yang lagi marak adalah permasalahan menumpuknya sampah. Bagaimana cara mengatasi masalah sampah di rumah kalian, misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya, guru berperan sebagai fasilitator. Di sini maksudnya guru memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Guru juga memberikan motivasi kepada peserta didik ketika mereka sedang berdiskusi. Dan juga peran guru mengembangkan kemampuan bertanya. Jadi guru harus bisa memancing, memberikan pertanyaan pancingan pada peserta didik. Jadi guru tidak hanya memberikan jawabannya seperti ini, dipancing sesuai dengan permasalahan yang sudah diberikan oleh guru. Dan guru juga menuntut peserta didik mendapatkan strategi pemecahan masalah mulai dengan penalaran yang mendalam. Guru juga berperan sebagai mediator dalam proses mendapatkan informasi. Jadi setelah siswa diberikan permasalahan, nanti siswa akan mencari solusi permasalahan itu, mungkin bisa membaca dari buku atau browsing dari internet, seperti itu. Dan guru juga menstimulasi peserta didik dengan pertanyaan. Jadi guru menstimulasi siswa supaya siswa juga berpikir secara kritis dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kritis juga. Kemudian persamaan PBL problem based learning dengan project based learning. Karena kedua metode pembelajaran ini banyak persamaannya meskipun juga ada perbedaannya. Jadi persamaan antara keduanya, antara problem based learning dan project based learning adalah kedua metode ini menekankan pada partisipasi aktif peserta didik. Jadi keduanya fokus pada student centered learning, bukan pada teacher centered learning. Kemudian inquiry based learning yang menerapkan konstruktivisme, belajar dengan melakukan learning by doing. Jadi siswa belajar secara apa yang dipelajari dari pengalaman mereka sebelumnya. Kemudian menggunakan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Jadi keduanya sama, berawal dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, dan peserta didik dilatih untuk mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan metode pemecahan masalah problem solving. Jadi kedua metode pembelajaran ini, problem based learning dan project based learning, itu keduanya menggunakan metode pemecahan masalah. Dan peserta didik bekerja sama dalam sebuah tim untuk menyelidiki dan menemukan informasi. Perbedaan antara problem based learning dan project based learning adalah pada hasilnya. Kalau problem based learning itu hasilnya lebih sederhana. Jadi setiap kelompok nanti akan berpresentasi
menyampaikan hasil dari solusi masalah yang diberikan oleh guru. Sedangkan project based learning hasilnya nanti akan berupa proyek. Proyek apa? Hasil dari diskusi mereka. Di sini sebagai contoh misalnya mereka membuat kincir angin. Proyek dari proyek dari kegiatan pembelajaran adalah kincir angin. Kelebihan dari problem based learning, tekniknya bagus untuk memahami isi pembelajaran karena di sini siswa dilatih untuk mandiri. Mereka akan terbiasa memecahkan masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Dia juga merangsang kemampuan peserta didik menemukan pengetahuan baru bagi mereka. Jadi setelah mereka diberikan masalah, mereka berusaha menemukan pengetahuan baru untuk mencari solusi dari permasalahan yang diberikan oleh guru. Dia meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. Dengan kegiatan itu, peserta didik akan aktif belajar dengan mencari solusi permasalahan yang diberikan oleh guru. Dan membantu peran guru di sini membantu kelebihan dari problem based learning, membantu peserta didik menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Juga mengembangkan pengetahuan yang dapat digunakan sebagai evaluasi diri terhadap hasil maupun proses belajar. Dari permasalahan yang mereka selesaikan, mereka akan belajar mendapatkan pengetahuan dan juga bisa evaluasi diri. Evaluasi diri bisa dilakukan antar kelompok, masing-masing anggota kelompok bisa melakukan evaluasi diri. Kemudian problem based learning juga membantu peserta didik berarti berpikir kritis dalam menghadapi masalah. Karena mereka diharuskan dapat menyelesaikan masalah yang tadi diberikan oleh guru bersama dengan anggota kelompoknya. Diharapkan kegiatan ini juga menyenangkan bagi peserta didik karena mereka akan aktif berpikir dan aktif mencari pengetahuan dan informasi dari membaca buku dan juga mencari dari sumber lain. Tapi kelemahannya, banyak sekolah yang kurang memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan ini, problem based learning. Karena juga sarana dan prasarana tidak semua sekolah memilikinya. Pelaksanaannya juga memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian lebih menekankan pada usaha penyelesaian masalah melalui kegiatan penyelidikan. Nah, ini yang memerlukan waktu lama karena kegiatan penyelidikan itu tidak hanya bisa dilakukan hanya satu kali pertemuan saja. Butuh waktu beberapa kali pertemuan. Dan kadang-kadang peserta didik juga merasa kurang nyaman dengan cara belajar yang sendiri-sendiri dalam pemecahan masalah. Karakteristik, nah ini karena problem based learning ini berkaitan dengan peran guru, diharapkan guru sekarang diharapkan menjadi guru yang kompeten di bidangnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, jadi guru memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi profesional yang sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi guru harus menguasai dan bisa menyelesaikan tugas pendidikan, menguasai bidang ajar, bahan ajar sesuai dengan bidang masing-masing. Dan kompetensi pedagogik, pemahaman karakteristik. Jadi guru harus bisa memahami karakteristik masing-masing peserta didik dari berbagai aspek kehidupan, moral, emosional maupun intelektual. Karena di sini guru adalah orang yang paling dekat dengan peserta didik. Jadi diharapkan guru itu benar-benar mengenal karakteristik peserta didik. Manakah peserta didik yang sudah bagus, sudah pandai, manakah peserta didik yang perlu didampingi, yang perlu dimotivasi, seperti itu. Kemudian kompetensi sosial. Kompetensi sosial, jadi seorang guru tidak akan terlepas dari kehidupan di masyarakat. Mereka juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan di masyarakat. Yang terakhir adalah kompetensi personal. Ini lebih ke personal guru itu sendiri diharapkan bersifat jujur, dewasa, sering menolong, menjadi teladan bagi peserta didiknya. Yang kedua adalah melek IT. Karena tidak semua guru itu adalah generasi Z, bahkan ada yang generasi X dan
sementara peserta didiknya adalah generasi Z, bahkan ada yang generasi Z. Maka guru harus mau juga meningkatkan IT-nya. Apabila guru tidak bisa meningkatkan IT-nya, mungkin akan ketinggalan dengan peserta didiknya. Karena tidak, pada kegiatan pembelajaran, guru bisa menggunakan misalnya video pembelajaran, supaya kegiatan pembelajaran itu sendiri menarik. Dan juga bisa menggunakan inovasi pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah update skill. Jadi guru di sini, peran guru itu sangat penting di zaman sekarang, meskipun zaman sudah modern, sudah ada gadget, macam-macam, siswa tinggal klik, sudah bisa mencari informasi dan sebagainya. Tapi secara moral, peserta didik juga perlu pendampingan seorang guru. Jadi, guru harus memiliki kompetensi secara global, tidak hanya bidang ilmunya, tapi juga mampu menguasai segala bidang dan juga cakap di bidang teknologi digital, juga menguasai multibahasa, juga bisa menguasai bahasa asing, dan mampu lebih sering belajar memberikan materi pembelajaran yang menyenangkan dan mudah diterima oleh peserta didik milenial. Guru lebih kreatif dan fleksibel dalam mendidik dan mengajar di sekolah. Karena apabila guru itu membosankan, tidak menyenangkan, peserta didik akhirnya tidak menyukai guru dan akhirnya peserta didik tidak semangat untuk belajar. Kemudian guru juga harus terus-menerus belajar, beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan guru pembelajar. Menurut Dani 2002, guru mampu belajar dari cara dia bekerja, mempelajari kelebihan dan kekurangannya, jadi evaluasi diri, mengevaluasi apakah kelebihannya dan apakah kekurangannya. Apabila terdapat kekurangan, guru itu sebaiknya juga harus memperbaiki dan meningkatkan keterampilannya dan juga kompetensinya. Dan guru pembelajar, maka guru juga harus mau belajar sepanjang hayat, long life learner. Jadi guru juga harus mau menjadi pembelajar, tidak hanya memberikan materi saja. Kadang-kadang guru juga bisa belajar dari peserta didik. Kadang-kadang peserta didik lebih secara IT, lebih pintar dari gurunya, mungkin guru juga bisa belajar dari mereka. Jadi guru tidak perlu malu untuk mengakui itu. Dan sesuai dengan Kemendikbud 2016, menyampaikan bahwa program guru pembelajaran dilaksanakan dengan 3 metode, yaitu tatap muka, daring, dan juga daring kombinasi. Kemudian mengapa PBL itu penting? Karena metode problem based learning ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan pengalaman yang nyata saat proses pembelajaran. Karena mereka ketika mendapatkan metode problem based learning itu diberikan permasalahan dalam kehidupan mereka sehari-hari, kehidupannya nyata. Jadi mereka diharapkan dapat memberikan solusi dari masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kebersamaan kelompok menciptakan keberanian individu antar individu peserta didik. Karena mereka mau tidak mau harus mau mengemukakan pendapatnya, kemudian memberikan respon yang aktif kepada temannya. Misalnya ada teman yang memberikan respon yang kurang pas, dia bisa menambahkan, dan dia juga bisa memberikan masukan pada temannya yang lain. Dan problem based learning ini juga dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Kerjasama di antara peserta didik itu juga penting. Jadi mereka nantinya akan juga terbiasa bekerja secara kelompok kecil. Mereka juga akan berusaha menghargai temannya. Peserta didik juga menjadi pembelajar aktif. Pembelajaran menjadi lebih interaktif, memberikan kesempatan memanage dirinya sendiri, kegiatannya sendiri. Mereka juga bisa menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Kemudian peserta didik juga bisa berpikir secara kritis dan kreatif. Dengan seringnya menyelesaikan masalah yang telah diberikan oleh guru dan mereka diskusi secara kelompok, itu nanti mereka akan berpikir secara kritis dan kreatif. Kemudian bagaimana cara menerapkan problem based learning di kelas? Ada beberapa tahap di sini, ada 5 tahap. Yang tahap pertama yaitu
Guru memberikan orientasi tentang permasalahan pada peserta didik. Jadi guru memberikan penjelasan dulu. Nah, nanti Ibu akan atau Bapak memberikan beberapa permasalahan, nanti kalian bekerja secara kelompok. Nanti dari permasalahan itu silakan diselesaikan secara kelompok. Kemudian peserta didik diminta mengamati permasalahan di lingkungannya. Misalnya banyak sampah di lingkungannya. Apakah menurut kalian gimana nanti cara mengatasinya? Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kritis sehingga nanti peserta didik juga bisa berpikir secara kritis. Ini permasalahan yang digunakan dalam problem based learning harus merupakan permasalahan yang belum terselesaikan. Jadi merupakan permasalahan yang baru. Sehingga siswa nanti akan penasaran bagaimana ya caranya menyelesaikan permasalahan ini. Kalau permasalahan yang sudah terbiasa mereka hadapi, mereka akan dengan mudah menyelesaikannya. Kemudian masalah harus menimbulkan banyak hipotesis sehingga peserta didik terlatih untuk menyelesaikan masalah dan menemukan kemampuan berpikir kreatif. Jika permasalahan itu menimbulkan banyak hipotesis, nantinya siswa akan berpikir lebih kritis. Bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut? Kemudian tahap kedua, guru mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi mau tidak mau di sini siswa harus belajar. Apabila mereka tidak bisa menjawab permasalahan yang diberikan oleh guru, mereka harus baca buku, mereka juga harus mencari dari sumber lain. Kemudian guru juga mengelompokkan peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil. Mengapa kelompok kecil? Karena kelompok kecil di sini diharapkan nanti semua peserta didik masing-masing akan mau memberikan jawabannya, memberikan solusinya. Beda dengan apabila kelompoknya kelompok lebih besar, misalnya 5 orang satu kelompok. Mungkin dari 5 anggota kelompok itu ada 1 atau 2 siswa yang tidak mau aktif di kelompoknya. Kemudian pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial yang dilakukan peserta didik dengan guru ataupun teman sebayanya. Jadi nanti diharapkan peserta didik itu berinteraksi dalam kelompok itu, baik dengan teman sebayanya maupun dengan guru. Misalnya tidak bisa menyelesaikan satu masalah, dia bisa berdiskusi dengan siswa temannya satu kelompok, atau mungkin bisa juga lintas kelompok. Dan informasi yang dibutuhkan peserta didik akan terbagi secara baik dalam pembelajaran dan akan mengakibatkan peningkatan kemampuan mereka untuk menguasai materi yang sedang dipelajari. Jadi di sini guru membagi informasinya, peserta didik nanti akan membagi informasinya berdasarkan kemampuan masing-masing. Kemudian mengasah kemampuan peserta didik mengeluarkan ide-ide yang asli. Jadi mereka langsung bisa mengutarakan apa yang ada di pikiran mereka sendiri. Mereka tidak terpengaruh dengan orang lain untuk menyelesaikan masalah. Tahap keempat yaitu peserta didik mengembangkan dan menyajikan hasil karya serta memamerkannya. Di sini guru juga memberikan contoh bagaimana cara menyajikan hasil karya yang sudah dihasilkan oleh peserta didik. Bagaimana caranya berpresentasi, bagaimana caranya membuka presentasi, bagaimana cara menyampaikan apa yang harus disampaikan, kemudian bagaimana cara menutup presentasi. Karena hal ini kalau tidak dilatihkan, tidak dibiasakan, siswa juga akan merasa gagap untuk berpresentasi, untuk menyajikan hasil karya mereka. Dan peserta didik juga dilatih untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara lancar dan kemampuan mengelaborasi. Keduanya termasuk dalam aspek kemampuan berpikir kreatif. Jadi di sini siswa juga dilatih karena sudah terbiasa memecahkan masalah dalam kelompok, nanti mereka juga akan terlatih untuk berpikir secara kreatif. Kemudian aspek ini diajarkan dalam bentuk presentasi yang dilakukan oleh peserta didik untuk menyajikan hasil karyanya. Jadi peserta didik dilatih dalam presentasi itu mereka awalnya mungkin grogi,
Tapi nanti lama-lama karena sudah terbiasa, mereka akan terbiasa melakukan presentasi dan apabila juga ada pertanyaan dari temannya, mereka juga bisa menjawab dengan baik. Dan juga misalnya guru juga memancing memberikan pertanyaan, siswa juga bisa menjawabnya dengan baik. Jadi kemampuan presentasi di sini akan melatih siswa untuk berani berbicara dan berani juga mereka juga memiliki kemampuan berpikir, bicara secara lancar dan juga mampu mengelaborasi. Dan tahap kelima, peserta didik menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini adalah proses terakhir. Jadi setelah mereka presentasi tadi, mereka menganalisis dan mengevaluasi apa saja tadi proses yang mereka lakukan dalam pemecahan masalah yang telah mereka diskusikan dalam kelompok. Dan peserta didik bersama-sama dengan guru melakukan evaluasi terkait proses yang telah mereka lakukan pada tahap sebelumnya. Jadi tahap berikutnya adalah peserta didik bersama guru melakukan evaluasi secara keseluruhan. Berikutnya, peserta didik dilatih untuk bisa berpikir kritis dan kreatif. Dengan begitu, setelah melakukan evaluasi, peserta didik akan berpikir secara kritis. Tadi hal-hal apa saja ya dalam evaluasi, dalam proses pembelajaran tadi yang ada kekurangannya apa ya? Sebaiknya untuk melengkapi, untuk memperbaiki kekurangan tadi apa? Kemudian berikutnya, kemampuan berpikir kritis diajarkan saat mereka melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Jadi setelah melakukan proses evaluasi, peserta didik juga diajak oleh guru melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Apakah mereka senang dengan pembelajaran itu? Apakah mereka merasa sedih? Apakah mereka kesulitan? Kesulitan apa yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasi kesulitan yang mereka hadapi? Dengan begitu mereka akan berani berbicara, mengungkapkan ide mereka secara mandiri. Apa saja kendala yang sering ditemui dan bagaimana solusinya? Metode pembelajaran problem-based learning juga memerlukan sarana dan prasarana yang tidak semua siswa memilikinya. Bagaimana solusinya? Mungkin jika sekolah itu menginginkan pelaksanaan metode problem-based learning, perlu mengupayakan pelaksanaan problem-based learning. Juga perlu ditunjang dengan buku yang dapat dijadikan pemahaman dalam kegiatan pembelajaran. Karena tidak semua guru, tidak semua sekolah juga memahami pentingnya metode pembelajaran problem-based learning. Peserta didik tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan. Maka peserta didik akan merasa enggan untuk mencoba. Nah, ini guru berperan memberikan motivasi kepada peserta didik. Mungkin dari satu kelompok itu ada satu atau dua siswa yang merasa kurang percaya diri pada awalnya, masih malu-malu untuk bicara, masih malu untuk mengungkapkan ide, untuk memberikan solusi permasalahan, masih malu-malu. Kemudian guru juga memberikan contoh, atau mungkin dari peserta didik lain yang sudah berani diminta untuk memberikan contoh, berani berbicara di depan teman-temannya yang lain. Kemudian pembelajaran model problem-based learning membutuhkan waktu yang lama karena ada penyelidikan di sini. Jadi penerapan pembelajaran problem-based learning itu juga memerlukan waktu lama. Tidak cukup hanya satu kali pembelajaran. Jadi sebaiknya alokasi waktu pembelajaran disesuaikan. Ini guru yang lebih tahu. Kemudian tidak semua mata pelajaran bisa menerapkan model ini. Jadi juga perlu dicoba mungkin. Guru bisa mencoba menerapkan model pembelajaran ini. Dan problem based learning ini biasanya diterapkan di tingkat SMP atau tingkat SMA. Tapi bahkan siswa SD pun juga bisa mempraktekkan metode pembelajaran problem based learning. Namun dibutuhkan niat baik oleh gurunya ya. Kemudian gurunya juga harus semangat memotivasi siswanya, memotivasi peserta didiknya. Saya kira sekian dari saya. Terima kasih. Baik, Sobat Andi, demikian pemaparan materi pengajaran kita hari ini mengenai problem based learning.
Semoga materi yang saya sampaikan dapat memperkaya wawasan kita sebagai pendidik generasi muda bangsa ini. Akhir kata, sampai bertemu di konten-konten kita selanjutnya. Jadilah guru milenial yang hebat bersama PGRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.